Bicara transportasi publik ini kita tidak bisa bertransaksi dengan masyarakat. Ini murni pelayanan. Ini konsepnya adalah subsidi. Cita-cita dan apa ya Mbak ya, goalnya ke sana itu ada. Ada menggunakan transit. Tapi itu cost-nya besar. Sementara ketika bicara Transjatim saat ini, kita skemanya adalah by the service. Kita beli layanan. Hitungannya ketika dibandingkan dengan yang menggunakan BBM, memang lebih efektif dan efisien menggunakan listrik. Kita punya harapan besar, grand design besar bahwa nantinya tidak hanya di sebatas gerbang Kertasusila maupun Malang ya Mbak. Meskipun Madura alhamdulillah sudah ada salah satu koridor sampai Bangkalan. Iya. Ke depan kami pun terus mendorong Pemprov Jawa Timur untuk melakukan perluasan koridor. Baik pemirsa, kemajuan sebuah daerah hari ini tidak hanya diukur dari banyaknya gedung bertingkat, kemudian jalan-jalan yang dibangun, tetapi juga bagaimana masyarakat ini dapat mengakses kehidupan lebih mudah lagi. Mereka bisa bekerja, belajar, dan mencapai semua kemampuan hidup dan juga kesempatan hidup di daerahnya. Di Jawa Timur, mobilitas masyarakat terus meningkat seiring tumbuhnya kawasan industri, pusat pendidikan, destinasi wisata, hingga hadirnya berbagai infrastruktur strategis lain seperti bandara dan juga jalan tol. Namun dengan adanya infrastruktur ini juga harus didukung dengan transportasi. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kusnul Arif, salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang kebetulan berdomisili di Kediri. Naten nggih. Betul nggih Pak nggih? Betul, Mbak Gome. Kita kenalan dulu dengan Pak Kusnul Arif. Sebenarnya siapa sosok Kusnul Arif ini selain menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur? Boleh ya Pak ya, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Kalau saya sih sudah tahu siapa jenengan, tapi masyarakat ini kan banyak yang belum tahu. Sebenarnya siapa sosok Kusnul Arif selain menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur? Iya, terima kasih Mbak Gome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau memanggilnya atau menyapanya pemirsa TV Ban apa sebutannya? Pemirsa aja. Pemirsa aja ya. Pemirsa aja Pak. Siap. Pemirsa TV Ban yang luar biasa lah, luar biasa. Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan untuk melakukan podcast bersama sosok host yang luar biasa. Waduh. Narasumbernya nggak kalah luar biasa sebenarnya. Yang sudah beberapa kali kesempatan saya berinteraksi dengan beliau, Mbak Gome. Iya Pak. Mbak Gome sehat? Alhamdulillah. Sehat. Dari Surabaya ke Kediri, alhamdulillah iya, Pak sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat semua dan berharap masyarakat Jawa Timur juga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Keseharian saya Mbak Gome di luar bagian dari DPRD provinsi, wakil rakyat, ya babunya masyarakat juga lah. Ada kegiatan ya mungkin apa ya? Saya agak susah kalau ngomong kegiatan ini dari nol, dari mana, memulai dari mana. Jadi saya pegiat budaya. Oke. Pegiat aja. Jadi kalau pegiat bukan berarti saya secara langsung berinteraksi atau menjadi budayawan, enggak. Ya pegiat seni, pegiat budaya. Saya lebih suka kegiatan-kegiatan saya ini membersami teman-teman seniman, teman-teman budayawan. Di antaranya kemudian muncullah ada radio yang saya ambil. Di mana radio itu programnya dominasinya adalah program siarnya seni dan budaya. Oh, jadi yang dibahas di radio itu lebih ke seni dan budaya. Iya. Ada program siar salah satu radio yang 100% bahasa penyiarnya adalah menggunakan bahasa Jawa. Ada. Oh, wow. Iya. Pun demikian kalau 100% seperti juga nggak bisa sebenarnya. Nah, tapi ada itu. Kalau seni dan budaya sendiri yang lebih ditekuni dengan ini seni apa Pak? Di Jawa Timur khususnya di Kabupaten dan Kota Kediri ini memang bagi saya kaya akan seni dan budaya. Di sini kalau di Jawa Timur khususnya yang paling populer adalah jaranan, Mbak. Jadi seni tradisi lebih tepatnya. Seni tradisi lebih tepatnya itu
kalau ada satu paguyuban yang namanya eh, Pasjar, paguyuban seni jaranan yang ada di Kabupaten Kediri, keanggotaannya bisa lebih dari 600 paguyuban itu, Pak, se-Kabupaten Kediri. Se-Kabupaten Kediri Iya, aja? Kediri ini ada 344, lebih tepatnya 3443 plus satu kelurahan. Satu kelurahan ini bisa ada paguyuban seni jaranan ini atau kelompok seni jaranan ini bisa lebih dari 2. Oh, Bisa lebih dari 2. berarti memang jaranan ini masih sangat diminati oleh masyarakat Kediri dong, Pak? Betul, betul. Kalau Kabupaten Kediri memang gudangnya seni tradisi khususnya jaranan. Khususnya jaranan. Betul. Oke. Biasanya masyarakat bisa menikmati seni jaranan ini di event apa? Hari-hari besar pastinya lebih banyak. Oke. Tapi kalau kemudian ada beberapa kegiatan yang sifatnya perorangan atau kegiatan apa ya, bahkan Manten gitu? Manten jarang lah, Mbak. Oke, jarang. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan rangkaian dari Manten tuh ada hiburan itu. Kan nggak secara langsung saat itu juga. Iya, betul. Oke, berarti memang kalau kita bicara seni dan budaya, masyarakat Kediri ini masih kental ngaten nggih Pak nggih. Luar biasa, ada di 2020 memang Kediri baru memiliki namanya Dewan Kesenian. Kalau nggak salah 2020 ya, 2020 betul. 2021 lah. Kita memiliki Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri atau kita singkat dengan DK4. Waktu itu saya juga yang bagian membersamai berdirinya DK4. Saat ini berubah menjadi DK3, Dewan Kebudayaan sesuai nomenklatur yang ada. Jadi ini juga menjadi salah satu wadah bagaimana seni dan budaya yang ada di Kabupaten Kediri ini terus bisa bertumbuh, terus kemudian ada wadahnya. Selain jaranan, ada kesenian apa lagi Pak yang saat ini masih sangat diminati oleh masyarakat Kediri? Kalau bicara seni tradisi wayang kulit juga banyak. Dalang-dalang di sini banyak dan luar biasa. Kondang juga. Kondang juga. Iya, kalau kemudian bicara campur sari, hampir semua, Mbak. Cuman paling menonjol memang kalau bicara Kediri adalah jaranan. Jaranan itu. Secara populasi ya, secara populasi maupun keanggotaan dari sebuah seni itu paling dominan adalah jaranan. Oh, kenapa akhirnya Pak Kusnul ini menjadi pegiat seni dan budaya? Satu, saya dikelilingi banyak pegiat seni dan budaya. Teman-teman yang memang pegiat seni dan budaya. Nanti kalau Mbak Komi lihat IG ada promosi boleh ya? Boleh, boleh monggo. Itu ada budaya Jawi. Itu ada IG yang kayaknya followernya juga sudah ratusan ribu. Itu teman-teman dari seni dan budaya yang ada di Kediri. Oh. Gitu. Jadi ya bicara medsos ini bicara eksistensi. Salah satu media untuk eksistensi daripada seni dan budaya diantaranya ada medsos. Budaya Jawi di situ banyak info-info terkait dengan seni dan budaya yang ada di Kediri. Baik, berarti ini kapan-kapan kalau misalkan kita ngobrol tentang seni dan budaya bisa lah ya Pak ya. Kita pertemukan. Kita atur waktu selanjutnya ngaten ya Pak. Iya, nah, kita balik lagi ke transportasi. Jenengan ini kan dari Kediri ke Surabaya. Hari-harinya bagaimana Pak? Berapa hari sekali harus ke Surabaya? Kemudian dari Kediri ke Surabaya ini apa sih Pak yang menjadi tantangan bagi jenengan sebagai masyarakat Kediri harus bekerja di Surabaya? Ya, home base ada di Surabaya, Mbak. Bagian dari kewajiban kami sebagai anggota DPRD provinsi, kami punya home base di sana. Cuman waktu ketika bicara porsinya di mana paling banyak, saya lebih mengutamakan di dapil. Jadi kalau Mbak Komi tadi tanya berapalah mungkin frekuensinya Surabaya, kami di Surabaya tentunya satu menghadiri kegiatan-kegiatan kedewanan, baik paripurna, rapat komisi, maupun rapat fraksi, dan kegiatan-kegiatan yang memang mengharuskan saya untuk hadir di sana. Di luar itu saya ada di Dapil. Dapil Kediri Raya ini ada di kota dan kabupaten Kediri. Kami memiliki kalau di kabupaten ada 26 kecamatan, di kota Kediri ada 3 kecamatan. Dengan total kelurahan cukup banyak. Dan desa tadi sudah saya sebutkan.
proses saya ke sana atau ke Surabaya, tentunya ada banyak yang harus dilalui. Iya, betul. Kebetulan Mbak Gome, jujur memang kami masih menggunakan transportasi pribadi. Kalau dari Kediri menuju ke Indrapura atau tempat kami bekerja. Tapi beberapa case kalau sifatnya tidak terlalu urgent, tidak terlalu mepet waktunya, sesekali saya menggunakan transportasi publik. Saya lakukan juga, khususnya ya lebih nyaman khususnya ini sebenarnya adalah ketika dari Surabaya ke Kediri. Dari Surabaya ke Kediri kalau naik transportasi umum itu apa ya? Ya lebih nyaman. Soalnya pulang jadi nggak keburu-buru. Iya, kalau Tapi dari kalau Kediri ke berangkat Surabaya buru-buru. itu kan buru-buru ya Pak ya. Iya Mbak Gome. Gitu. Nah, kalau kita bicara transportasi publik di Iya, Jawa iya. Timur hari ini, bagaimana jenengan ini melihat kondisinya? Apakah sudah mulai mengarah ke sistem yang ideal atau justru masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sih Pak? Ya, bicara transportasi publik ini memang harus terus improve, Mbak. Iya. Seiring dengan dinamika layanan transportasi, seiring dengan dinamika atau pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat, dan seterusnya, maka transportasi publik ini harus terus berseiringan. Jawa Timur, seperti Mbak Komeng ketahui, kita punya Transjatim yang baru beroperasi tahun 2022, tentunya sangat berbeda dengan DKI yang sudah running. Kalau nggak salah transportasi publiknya yang dikelola oleh Pemprov itu kalau nggak salah sudah dimulai tahun 2004, kemudian tahun 2006 itu ada banyak perubahan, 2014 kemudian menjadi BUMD, sebut merek nggak apa-apa ya, Transjakarta. Tapi Jawa Timur kita memiliki Transjatim yang usianya relatif masih muda, baru 4 tahun. Kalau kemudian ini apakah cukup, terus dilakukan improvisasi. Improvisasi baik mulai dari jumlah rute atau koridor, kemudian jumlah armada, pelayanan, dan seterusnya. Ini terus harus improve, Mbak Komeng. Jadi apakah ini ideal? Akan terus berseiringan dengan perkembangan zaman, dengan kebutuhan masyarakat, dengan pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang Transjatim ini kan saat ini masih ada di gerbang Kertosusila. Gitu. Sementara warga di wilayah Matraman, Tapal Kuda hingga Madura ini masih sangat bergantung dengan kendaraan pribadi atau travel. Mengapa Pak pemerataan transportasi publik ini masih menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur terutama? Kita punya harapan besar, grand design besar bahwa nantinya tidak hanya di sebatas gerbang Kertosusila maupun Malang ya Mbak. Meskipun Madura alhamdulillah sudah ada salah satu koridor sampai Bangkalan. Ke depan kami pun terus mendorong Pemprov Jawa Timur untuk melakukan perluasan koridor, minimal seminim-minimnya itu seluruh Bakarwil ini ada. Gitu kan. Cuman kenapa sampai saat ini masih di gerbang Kertosusila? Tentunya ada namanya skala prioritas, Mbak. Bahwa ketika nanti skala prioritas itu disandingkan dengan asas keadilan, ini susah. Gitu kan? Gitu ya, Pak, ya? Ini susah lah. Jadi kalau bicara angkanya sekian mau berbagi ke semua kabupaten kota rasanya tidak memungkinkan. Karena bicara transportasi ini kan bicara pelayanan publik yang menjadi bagian dari kewajiban pemerintah untuk hadir di situ. Gerbang Kertosusila, ini kita bicara terkait dengan populasi. Populasi masyarakat pengguna transportasi di gerbang Kertosusila tentunya tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa disandingkan dengan ngabutan tadi Tapal Kuda, Matraman. Di sana paling banyak, maka prioritas pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah di sana dulu. Bahwa nanti akhirnya banyak yang kemudian merasakan manfaatnya. Bukan berarti nanti kita diam, kita terus berjuang, memberikan support dan berharap Pemprov ini juga memberikan sebuah kebijakan terkait dengan pelayanan transportasi publik yang menjadi utama dan terutama sehingga nantinya tidak hanya di gerbang Kertosusila. Saat ini memang sampai Malang, Mbak Kome, dan Malang pun ini PR-nya juga masih ada bahwa target dengan luasan Malang dengan jumlah potensi penumpang dengan populasi masyarakat pengguna transportasi yang ada di Malang Kota,
kabupaten dan Batu ini harusnya sampai 3 koridor. Sementara saat ini masih hanya 1 koridor. Oke. Gitu. Jadi kedepannya harus adalah di Harus seluruh ada Bakorwil. angkutan baik. Karena memang kalau kita bicara skala prioritasnya saat ini adalah di gerbang Kertosusila dulu. Betul, ya. Oke, baik. Berapa lama Pak untuk akhirnya bisa terpenuhi nih transportasi Transjatim? Ya, grand design terkait dengan transportasi Jawa Timur, Transjatim ini bisa mengcover di seluruh Bakorwil memang ada. Oke. Tapi realitas ini juga harus kita hadapi bagaimana terkait dengan kemampuan fiskalnya. Baik. Kami berharap di tahun ini pun meskipun dengan segala keterbatasan anggaran Pemprov terkait ada anggaran yang kemudian belum bisa sesuai harapan lah. Kami Jawa Timur, ngapunten, Dinas Perhubungan ini atau Pemprov Jawa Timur masih hanya bisa memastikan 8 koridor ini berjalan. Gitu kan? Belum sampai dengan nambah koridor. Jadi yang sudah ada ini dipastikan bisa berjalan Betul. terlebih dahulu, Iya. Kalau kemudian tahun depan atau mungkin nanti saat perubahan APBD, ada potensi yang kemudian bisa kita maksimalkan, insya Allah nanti bisa nambah 1 koridor lagi di tahun ini. Tapi di APBD murni di awal kita sementara hanya bisa memastikan 8 koridor ini berjalan. Oke, jadi memang belum ada kepastian ngaturnya Pak ya? Untuk menambah. Tapi untuk yang sudah ada dipastikan bisa berjalan. Iya. Baik. Dan grand design bahwa nanti seluruh Bakorwil ada, Transjatim ini sudah terencana dengan baik. Kalkulasinya tetap kemampuan fiskal nanti. Iya, betul. Betul, Pak. Kita balik lagi ke kemampuan fiskal nih, Pak. Baik, kalau kita lihat di banyak kabupaten ini kan angkutan perdesaan satu persatu mulai hilang, Pak. Menurut jenengan nih apa yang sebenarnya menjadi penyebab kondisi ini? Apakah karena perubahan pola masyarakat atau memang belum ada kebijakan yang mampu menyelamatkan angkutan umum di daerah? Ya, ini yang kita sebut dengan dinamika perkembangan transportasi, dinamika pertumbuhan ekonomi, kebutuhan masyarakat dan seterusnya, Mbak Komi. Bahwa beberapa angkutan desa, angkutan antar desa atau antar kecamatan itu sudah mulai berkurang. Kita juga harus berpikir juga berapa sih kendaraan roda 2 ini pertumbuhannya. Betul. Ada potensi masyarakat itu kemudian beralih dari pengguna transportasi lokal kemudian beralih ke kendaraan roda 2. Sepemahaman saya, lebih dari 24 juta kendaraan bermotor itu tercatat di Jawa Timur tahun 2023. Betul. Kan? Di dalamnya ada 42.000 lebih kendaraan baru. Itu kalau kemudian setiap tahunnya bertambah, maka transportasi umum, tanda kutip yang ngapunten jaraknya pendek-pendek ini ada potensi akan beralih ke transportasi pribadi dalam bentuk roda 2. Kemudian ada lagi Mbak Kome yang mungkin masyarakat ini sebenarnya beralih transportasi online yang tanda kutip mungkin berangkat dari rumah langsung bisa ada. Kalau transportasi angkutan perdesaan, angkutan antar di kabupaten atau antar desa ini kan harus pada satu titik kumpul tertentu, titik poinnya ada. Tapi kalau ojek online ini kan bisa setiap saat, setiap di mana posisi pun ini bisa dijemput. Lebih praktis gitu ya Pak ya. Jadi pergeseran ini bisa jadi karena itu. Gitu Mbak kami. Berarti kalau misalkan kita bicara tentang transportasi di pedesaan, selain karena memang banyak sekali roda 2 di Jawa Timur ini pengguna roda 2 sampai 24 juta itu tadi, salah satu faktornya adalah ojek online ini tadi ya Pak ya? Betul. Tapi ada tantangan tersendiri nggak Pak dengan adanya ojek online ini? Apakah nantinya juga menjadi ancaman untuk transportasi desa? Kan pasti transportasi desa ini sudah ada nih beberapa masyarakat desa
Bekerja sebagai apa? Oh, sebagai sopir transportasi Iya, desa, kemudian sekarang digerus oleh ojek ojek online. online. Berarti kan Iya, mereka-mereka ini terancam kehilangan iya, pekerjaan. iya, iya. Bagaimana? Iya, Mbak Kome. Jadi kalau bicara di Kediri aja ya, Mhm, kendaraan bermotor ini sudah hampir tercatat 1,4 juta kota dan kabupaten Kediri. oke. Ya, di dalamnya sekali lagi tidak hanya kemudian angkutan desa ini diakuisisi oleh ojek online, tapi ada potensi juga karena mereka beralih ke kendaraan pribadi, kayak begitu ya. Oke. Lantas bagaimana nasibnya saudara-saudara kami yang angkutan desa yang sudah menyandarkan kehidupan? Sepemahaman saya, Mbak Kumi, kalau di Kediri dominasinya ini kemudian banyak angkutan desa yang kemudian di sini ada gudang garam. Mhm. Gudang garam ini ada buruh yang jumlahnya sangat banyak untuk Oke. berangkat maupun maupun eh, pulang gitu kan. Iya. Beberapa titik angkutan desa ini akhirnya melakukan antar jemput Mhm. antar jemput pekerja pabrikan itu diantaranya Oh, begitu. oke. Kemudian bagaimana ini kan nggak menyelesaikan persoalan Iya, mungkin begini, iya, nggak menyelesaikan mhm. persoalan, tidak menyelesaikan persoalan bahwa ada pekerjaan yang kemudian tergerus oleh pekerjaan lain. Iya. Tidak hanya di angkutan desa, kalau Mbak Komen coba perhatikan, sebelum ada ojek online, kita itu sudah ada ojek konvensional. Betul. Nah, ojek konvensional ini juga tergerus, ada potensi Mhm. begitu. Tapi sepemahaman saya, mereka ini sudah punya pasar yang berbeda. Ojek konvensional ini memiliki pasar yang berbeda dengan ojek online. Mmm. Pak, mereka nggak biasa pakai handphone, mereka gaptek. Ya, pasarnya berbeda, Pak. Mereka ini stay di pos-pos tertentu dengan target segmen penumpang tertentu. Pun demikian dengan angkutan pedesaan. Ada segmen tertentu yang dibidik. Memang pastinya tidak akan sebanyak ketika trayek ini dimulai. Mhm. Pastinya begitu. Contoh kalau kemudian muncul Transjatim ini kan juga berhitung itu juga, Mbak. Iya. Berhitung juga satu armada bus ini setara dengan 4 elf. Satu armada bus setara dengan 6 angkutan pedesaan dan seterusnya. Kalau kita menggunakan menyandingkan dengan Transjatim. Tapi kalau kita menyandingkan dengan ojek online yang mungkin tidak bisa kita batasi secara regulasi sepertinya karena itu kan dengan aplikator ya. Iya. Saya masih memahaminya mereka punya segmentasi pasar yang berbeda-beda. Jadi Begitu. masih aman ya, Pak, ya? Fa insya Allah kalau kita bicara organda, fa insya Allah kalau kita bicara saudara-saudara yang memang memiliki pekerjaan sebagai pemilik maupun sopir ya, Mmm. transportasi angkutan pedesaan, mereka masih bisa eksis, mereka masih ada penumpang segmen tertentu. Tapi kalaupun ada penurunan, kayaknya sebuah keniscayaan yang memang harus terjadi. Harus dihadapi katanya, Pak. Iya. Baik, kalau kita bicara Kediri ini saat ini kan Hmm. berkembang pesat, Pak. Iya, iya. Mulai dari adanya bandara Ya. hingga proyek infrastruktur lainnya. Hmm. Apakah transportasi publik di wilayah Kediri ini sudah mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut atau justru masih ada kesenjangan yang perlu segera dibenahi? Hmm. Kalau kesenjangan yang perlu segera dibenahi menurut saya belum sampai ke tataran itu. Oke. Belum sampai ke tataran itu. Bahwa pertumbuhan pesatnya pembangunan yang ada di kota dan kabupaten Kediri termasuk ada Bandara Doho, kemudian di sini kita ada gudang garam, perusahaan nasional besar dan seterusnya. Bagi kami layanan transportasi publik yang ada di Kediri kota dan kabupaten, saya bilang mungkin cukup memadai. Cukup memadai. Memang didominasi oleh kendaraan pribadi, Pak. Tapi ketika nantinya transportasi publik ini hadir dengan skema yang hampir sama atau dengan skema yang dengan Transjatim lah, pastinya ini sangat membantu masyarakat yang ada di kota dan kabupaten Kediri. Pastinya sangat membantu.
Tapi kalau kebutuhan transportasi publik secara umum yang sudah berjalan di kota dan kabupaten Kediri, menurut kami, saya pikir masih ideal, masih mencukupi. Tidak ada satu titik, mungkin ada titik-titik tertentu spot yang kemudian, contoh di daerah agak selatan, ya pastinya ketika bicara secara populasi ojek online tidak akan sebanyak di kota atau kecamatan-kecamatan second city. Ya pada umumnya begitu aja. Tapi kalau bicara transportasi publik yang menghubungkan dari kota ke kota, kota Kediri kemudian ke pusat keramaian yang ada di Kabupaten Kediri, Pak, insya Allah kok dominasinya memang banyak di kendaraan pribadi, Mbak. Dan ini masih berjalan beriringan ngaten nggih, Pak? Beriringan, iya. Dengan perkembangan yang ada di kota Kediri, transportasinya juga masih berjalan beriringan gitu. Iya. Nah, kalau kita menilai perkembangan pembangunan transportasi publik ini kan masih banyak terpusat di Surabaya dan sekitarnya. Bagaimana jenengan dari anggota Komisi D ini memastikan agar masyarakat di daerah lainnya juga mendapatkan hak yang sama terhadap layanan transportasi? Di Surabaya ini kan transportasi publik udah sangat banyak. Saya kurang tahu ya Pak ya, kalau jenengan yang bekerja di Surabaya dan Kediri ini kan mungkin bisa lebih membandingkan. Kalau saya kan lebih banyak di Surabaya. Saya melihat di Surabaya ini sudah banyak sekali transportasi publik dan memang sejujurnya saya sendiri kalau dulu masih sering ke Indrapura, dari rumah ke Indrapura saya lebih milih naik bis. Karena 5.000 aja udah nyampe. Daripada saya harus naik motor sendiri, panas-panas, macet, mending saya naik bis. 5.000 aja udah nyampe. Kalau di Surabaya saya seperti itu, lebih memilih untuk naik bis terutama. Tapi kalau di Kediri saya kurang paham juga. Jangan sebagai masyarakat Kediri kalau dibandingkan dengan Surabaya. Ini kan orang melihatnya transportasi publik di kota Surabaya itu sudah sangat berkembang pesat. Mungkin ya seperti Jakarta lah begitu. Tapi kalau menurut jenengan sendiri bagaimana? Ya seperti yang tadi di awal kami sampaikan, Mbak Komi, bahwa Surabaya dengan segala kebutuhan masyarakat terhadap transportasi memang luar biasa. Populasi, aktivitas orang keluar masuk dari satu titik ke titik yang lain itu tentunya berbeda dengan second city, bahkan berbeda juga dengan Kediri kota kabupaten. Gambarannya begini, Mbak Komi. Di Jawa Timur dengan 8 koridor ini masyarakat yang terlayani lebih dari 8.100.000 sekian penumpang Transjatim dengan 8 koridor itu. Di Surabaya dengan sekian banyak populasi pekerja baik kantoran maupun pabrikan banyak. Kemudian pelajar banyak. Tentunya populasinya tidak bisa disandingkan dengan Kediri. Gitu kan. Agak sedikit berbeda pendapat ketika tadi Mbak Komi menyampaikan bahwa Surabaya mirip dengan Jakarta. Transportasi publiknya sama-sama ramai. Sama-sama ramai tapi dengan populasi yang sangat berbeda. Kita ini masih punya sekitar 160 sekian armada Transjatim, transportasi publik yang kemudian menjadi casingnya Jawa Timur lah. Jakarta jumlahnya berkali-kali lipat, Mbak. Karena populasinya di sana lebih banyak gitu ya Pak ya? 5.000 armadanya nih. Nggak bisa disandingkan dengan hanya 160 something. Gitu kan? Kenapa bisa begitu? Karena kebutuhan layanan transportasi publik di sana berbeda dengan di Surabaya. Surabaya juga berbeda dengan di Kediri dan seterusnya. Berapa masyarakat yang kemudian sudah diangkut oleh transportasi publik yang ada di Jakarta? Ya berlipat-lipat lagi. Jumlahnya tidak hanya 8 juta. Di sana adalah kalau nggak salah sudah di atas berapa kemarin 425 juta. Nah, kami yang ada di Kediri juga berharap itu. Tapi tidak hanya bicara kemampuan fiskal, tapi momentum ini mungkin belum. Kebutuhan ini belum. Ada beberapa titik kabupaten, kota termasuk yang tadi saya bahas, Malang. Ini kalau kita hitung, kan ada kajian dulu nih Mbak Komi sebelum ada koridor gitu kan, berapa sih kebutuhannya, hitungannya bagaimana dan seterusnya. Nah, pastinya kalau di Surabaya, di Malang sudah terukur. Kediri pun sudah ada kajiannya. Beberapa Bakorwil yang ada di Jember juga sudah ada kajiannya. Karena sudah ada kajian-kajian ini, tinggal mana yang menjadi prioritas. Disesuaikan juga dengan
kemampuan fiskal. Tapi balik lagi tadi, kemampuan fiskal saja Pak. Kalau kapan bicara asas keadilan ini repot kita. Tapi saya berharap masyarakat Kediri rela atau sabar menunggulah. Semoga nanti transportasi publik dari Pemprov dalam hal ini adalah Trans Jatim juga bisa hadir secepatnya di Kabupaten dan Kota Kediri. Oke, baik. Selain menambah koridor dan juga armada yang sering dikeluhkan masyarakat ini adalah belum nyambungnya moda transportasi. Nah, bagaimana konsep transportasi publik yang benar-benar terintegrasi yang sedang didorong oleh DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya, grand design ada, Mbak Komi. Kami pun juga berharap ada integrasi yang baik moda transportasi, tidak hanya darat ini kemudian ada feeder, kemudian darat ini dengan antara bus, dengan kereta api, dengan bandara, tidak hanya begitu. Kemudian ada juga harapan-harapan besar kami ini juga sampai ke Translaut dan seterusnya. Ada wacana KRL, ada penambahan armada, penambahan koridor, ada. Tapi yakinlah masyarakat Jawa Timur bahwa kami Komisi D terus mendorong Dinas Perhubungan untuk memberikan layanan yang terbaik terkait dengan integrasi. Dan saat ini pun kami di Komisi D lagi melakukan pembahasan Raperda transportasi publik terintegrasi. Okay. Apa itu nanti salah satu bahasanya? Ya bahasanya kita mau menjadi dirijen, ada perda menjadi dirijen percepatan koneksi moda transportasi publik. Jadi tidak sampai terputus. Iya. Yang mana ya balik lagi nanti Mbak Komi bahwa dengan adanya Raperda itu ada payung hukum yang kemudian bisa menjamin kontinuitas seluruh transportasi publik. Iya. Menjamin konektivitas seluruh transportasi publik dengan ada aturan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Dan ini juga masyarakat banyak yang menunggu ngaten Bang ya. Karena kan kalau saat ini yang terjadi itu adalah selesai turun dari Trans Jatim mau pindah ke transportasi lain harus pindah juga haltenya, pindah jalurnya begitu. Dan itu yang mungkin menjadi salah satu alasan masyarakat masih nyaman dengan kendaraan roda 2. Entah itu kendaraan pribadi atau ojek online. Ngaten. Saya nggak sependapat nggak apa-apa ya? Boleh. Gimana kalau menurut jenengan bagaimana? Tadi Mbak Gome menanyakan angkutan desa. Itu feeder yang kemudian bisa menjemput ini. Meskipun tadi saya sepakat bahwa ini akhirnya membuat masyarakat tidak sampai tujuan, harus naik transportasi lagi gitu kan. Ya itu ruang yang kemudian kita bisa menyampaikan eksistensinya transportasi umum yang lain, Mbak. Mereka sebagai feeder. Dan kemudian kalau Trans Jatim ini kemudian masih kurang diminati, enggak juga karena okupansinya sudah more 100%, Mbak. Sudah 8 juta sekian. Kebutuhan masyarakat terkait dengan transportasi publik di Jawa Timur begitu luar biasa. Jadi Trans Jatim saat ini begitu sangat dibutuhkan, saya sepakat gitu kan. Tapi kalau kemudian ada beberapa hal yang harus diimprovisasi, dilakukan perbaikan, adalah sebuah keharusan. Baik, gitu. baik. Boleh monggo diminum dulu Pak sebelum kita lanjut ngobrol lagi tentang transportasi. Kayak masih banyak ini Pak yang harus kita obrolin. Baik. Mbak. Kalau kita dari tadi kan jenengan sudah membahas tentang fiskal, ngaten nggih Pak. Pengembangan transportasi publik ini kan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Di tengah keterbatasan fiskal daerah ini, bagaimana Komisi D ini melihat komitmen pemerintah provinsi agar program ini tidak berhenti di tengah jalan? Ya. Kami dari Komisi D pastinya akan mendorong Pemprov supaya program yang sudah berjalan, program-program yang berpihak kepada masyarakat, termasuk di dalamnya ada transportasi publik, terus berkelanjutan.
Apa upaya kami? Ini sebenarnya case terjadi juga di tahun 2026 ini Mbak Komi. Jadi bicara Oke. kalau hanya sekedar bicara kemampuan fiskal, harusnya Transjatim ini agak sedikit terkendala. Tapi atas dasar bahwa Pemprov ini berkomitmen, kami yang ada di legislatif juga berkomitmen bagaimana seluruh program-program Pemprov ini betul-betul bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hmm. Di antaranya ada transportasi publik. 218 miliar di tahun kemarin ini adalah sebuah anggaran yang digunakan atau diperuntukkan untuk Transjatim. Kami meminta Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan untuk memastikan setiap perencanaannya ini dihitung dengan matang, Mbak. Salah satu kemudian kita tidak gerusa-gerusu menambah koridor adalah memastikan bahwa adanya keberlanjutan ketika koridor ini muncul. Dan tadi yang saya sampaikan terkait dengan Raperda, terkait dengan transportasi publik yang terintegrasi di Jawa Timur ini adalah bagian dari payung hukum bahwa harus ada kepastian keberlanjutan moda transportasi. Bicara transportasi publik, memang banyak berseliweran usulan masyarakat dan ini menjadi sebuah pemikiran yang harus kita kaji. Kenapa enggak di BUMD-kan atau menjadi badan yang kemudian mendatangkan profit ini. Bicara transportasi publik ini kita tidak bisa bertransaksi dengan masyarakat. Ini murni pelayanan. Ini konsepnya adalah subsidi. Di seluruh kota, di seluruh kabupaten kota, di provinsi manapun yang saya pahamin, semoga saya tidak keliru, namanya transportasi publik yang digawangi oleh pemerintah, konsepnya pasti subsidi. Pun demikian tadi yang Mbak Kobe kemarin, kenapa saya bilang Transjakarta, karena baru beberapa minggu yang lalu kami studi banding di sana, bagaimana terkait dengan Transjakarta. Subsidinya juga luar biasa. Jadi kalau bicara bagaimana kita menjamin kelanjutan komitmen bersama bahwa Pemprov Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur berseiringan, berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan transportasi publik. Dan untuk itu, maka setiap kebijakan harus terukur dan terukur. Baik, gitu ya Pak ya. Jadi memang sebenarnya masih ada banyak sekali rencana-rencana dari pemerintah provinsi untuk bisa membuat transportasi publik ini semakin ideal sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Cuman memang semuanya harus tetap terukur, ngaten nggih Pak nggih. Betul Mbak Komi. Karena memang balik lagi ini berhubungan dengan kemampuan fiskalnya juga. Iya. Baik, seberapa besar sih Pak pengaruh transportasi publik ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah? Pariwisata, kemudian peluang investasi, hingga lapangan pekerjaan. Iya. Kajian itu khususnya dengan keberadaan Transjatim itu sudah dilakukan, Mbak. Saya belum sampai tuntas membaca secara detail, karena baru beberapa waktu ini aja kami dapatkan kajian yang dilakukan Transjatim. Tidak hanya bicara berapa sih transportasi publik ini kemudian meningkatkan potensi pendapatan, potensi perekonomian, adalah pasti. Kalau yang bisa kita ukur kasat mata sebenarnya adalah ini bisa menekan angka kecelakaan, emisi gas. Kemudian kalau kita bicara support atau dukungan dengan tarif yang tadi disampaikan hanya 5.000, ini subsidi yang kemudian diberikan pemerintah kepada masyarakat. Ini sudah memberikan manfaat yang luar biasa. Kalau kemudian hadirnya transportasi bisa mendukung pariwisata, ya pastinya kalau bicara di Transjatim masih ada di pos-pos tertentu nih. Kita masih belum menyentuh daerah titik-titik potensi pariwisata. Tapi ketika ini hadir, saya meyakini ini akan bertumbuh, Mbak. Kalau kita mengacu beberapa layanan transportasi publik yang ada di luar negeri, gitu kan, aksesnya memang sudah sampai di daerah wisata. Jawa Timur aksesnya masih ke tempat pekerjaan, ke pekerjaan yang lain, home base ke tempat kerja, home base ke sekolahan, masih seperti itu.
Jadi kalau ukuran seberapakah transportasi publik ini kemudian memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, memang perlu kajian lebih dalam. Baik. Jadi yang saya terima kajian dari Dinas Perhubungan yang masih saya pahami karena baru beberapa hari ini kami terima, kajian-kajiannya masih sifatnya seperti yang tadi yang sampaikan, menekan angka kecelakaan, kemudian emisi gas, kemudian bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Berbeda Mbak ketika kita bicara hadirnya Abdurrahman Saleh, ini kan berbeda karena itu kan potensi mendatangkan masyarakat investor lah dari luar, kemudian datang ke Malang gitu kan. Kemudian adanya tingkat wisata gitu kan, wisata di Malang banyak, kemudian dengan hadirnya Bandara Abdurrahman Saleh itu mendukung potensi pertumbuhan wisata, itu bisa diukur. Tapi kalau bicara Transjatim khususnya, sepertinya masih belum sampai ke arah itu. Baik. Gitu. Nah, salah satu fungsi dari transportasi publik ini kan juga menekan kemacetan dan juga polusi. Apakah Jawa Timur ini sudah mulai mengarah ke konsep transportasi yang lebih ramah lingkungan, Pak? Usulan dari masyarakat waktu itu memang ada. Bagaimana kalau kemudian armada Transjatim ini menggunakan bis listrik. Ya, ramah lingkungan, kemudian potensi emisi gasnya juga lebih kecil dan seterusnya. Harapan dan cita-cita dan apa ya Mbak ya, goalnya ke sana itu ada. Ada menggunakan tapi itu cost-nya besar. Sementara ketika bicara Transjatim saat ini, kita skemanya adalah by the service, kita beli layanan. Itu yang punya bis bukan Pemprov, itu operator. Gitu kan. Kalau di Jakarta, ada Mbak yang sudah listrik. Hitungannya ketika dibandingkan dengan yang menggunakan BBM, memang lebih efektif dan efisien menggunakan listrik. Tapi cost awalnya lebih besar. Cost awal ini berarti pengadaan armadanya? Betul, betul Mbak. Itu yang lebih besar. Jawa Timur bagaimana? Hitung-hitungannya masih belum ketemu sepertinya kalau kemudian kita menggunakan bis listrik. Saat ini ya, ini ya. Ketika nanti ada kebutuhan atau potensi itu bisa dikalkulasi lebih tinggi, ya mungkin hadirnya armada bis listrik sebagai moda transportasi darat, transportasi publik darat, ya pastinya itu akan jauh lebih bagus. Oke Pak, jadi harus ada hitung-hitungan dulu nih untuk saat ini, karena memang berarti kendalanya saat ini adalah cost-nya yang besar di awal. Betul, operator pasti agak keberatan Mbak dengan skema by the service yang saat ini dilakukan. Agak keberatan. Berarti memang untuk saat ini belum ada solusi, katanya? Masih belum ada solusi untuk diterapkan di tahun ini. Baik. Nah, apa sih Pak langkah konkret yang saat ini sedang diperjuangkan DPRD Provinsi Jawa Timur agar masyarakat ini benar-benar merasakan perubahan dalam layanan transportasi publik, bukan hanya sebatas wacana? Ya, Komisi D bagian dari ikhtiarnya memastikan moda transportasi darat, laut bisa terintegrasi, transportasi publik dari Pemprov bisa terwujud dengan baik. Di antaranya ikhtiarnya adalah hadirnya Perda Transportasi Publik yang terintegrasi. Ikhtiarnya di antara itu. Yang kedua, ikhtiarnya tentunya kita minta Pemprov melalui Dinas Perhubungan untuk selalu melakukan inovasi, melakukan perbaikan-perbaikan, improvisasi, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Kemudian kita juga terus dorong hadirnya transportasi tidak hanya Transjatim, tapi juga nanti ada Transjatim Laut, kemudian nanti ada konektivitas antar moda transportasi. Dorongan-dorongan itu tentunya yang bisa kami lakukan, termasuk di antaranya ya kita mengajaklah Pemprov Jawa Timur dengan segala potensi yang dimiliki
bagaimana melihat lebih luas di Hmm. provinsi yang lain atau di negara lain yang bisa diterapkan di Jawa Timur. Baik. Hmm. Kalau Bapak diberi kesempatan Hmm. untuk menyampaikan pesan terhadap masyarakat terkait dengan transportasi Jawa Timur, apa yang akan jenengan sampaikan terhadap masyarakat dan juga harapan jenengan sendiri sebagai anggota DPRD Provinsi terhadap transportasi di Jawa Timur ini ke depannya 5 hingga 10 tahun ke depan, Pak? Gimana harapannya? Harapan. Ya tentunya kami punya harapan besar bahwa moda transportasi yang ada di Jawa Timur satu bisa terintegrasi, kemudian transportasi publik juga terintegrasi, kemudian Pemprov hadir di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan supporting dan dukungan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen dengan hadirnya transportasi publik yang aman, nyaman, dan tentunya tepat waktu. Harapannya bisa seperti itu, dan kami juga berharap masyarakat Jawa Timur terus memberikan masukan juga gitu kan, apa yang kemudian bisa dikomunikasikan melalui pemerintah daerah masing-masing, dan tentunya kami juga membuka ruang, khususnya termasuk kami yang ada di Dapil 8 ini, membuka ruang diskusi, menyerap aspirasi apa sih yang kemudian diharapkan oleh masyarakat Jawa Timur yang ada di kota dan Kabupaten Kediri. Jauh lebih ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan, ada gambaran yang luar biasa bahwa Jawa Timur ini seluruh transportasinya sudah terintegrasi, kemudian transportasi publik begitu banyak diminati, menjadi pilihan utama buat masyarakat Jawa Timur ketika mengendaраkan transportasi. Baik, terima kasih. Dan ini semoga kedepannya transportasi publik di Jawa Timur bisa berkembang lebih cepat lagi ya Pak ya. Karena kalau kita bicara tentang fiskal, otomatis ya kita juga cuma bisa pasrah nih sama pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat ngaten. Sementara kebutuhan transportasi publik di Jawa Timur memang cukup diminati dan indeks ekonomi sebenarnya naik transportasi publik itu sangat jauh menghemat begitu ya Pak ya. Betul. BBM lagi mahal, jadi sekarang mungkin banyak sekali masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Ini yang mungkin bisa menjadi semangat untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur terutama untuk bisa lebih memajukan transportasi umum di Jawa Timur dan juga terintegrasi antara darat, laut, dan juga udara. Ngaten nggih Pak nggih, kita harapannya sama-sama yang terbaik untuk Jawa Timur. Terima kasih Pak Kusnul atas waktunya. Sama-sama Mbak Gomez, kita ketemu lagi nanti kapan-kapan kita bicara seni dan budaya ya Pak. Insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.